Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya kembali, Dr. Dirgo, di acara bagi-bagi tips bermanfaat untuk hewan kesayangan. Eh, Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudara, para pecinta hewan kesayangan, mudah-mudahan semuanya sehat, ya. Hewan kesayangannya juga sehat. Apakah hewannya sudah divaksin semuanya, baik anjing maupun kucing? Ya, vaksinasi sangat penting ya untuk hewan kesayangan, baik itu anjing maupun kucing, karena mayoritas penyakit yang mematikan pada anjing dan kucing itu asalnya dari virus, sehingga banyak sekali teman-teman saya, para klien saya yang terpaksa pada suatu masa kehilangan cukup banyak hewan kesayangannya karena lupa belum divaksin dan terkena wabah pada waktu itu. Nah, lalu apa yang perlu sebetulnya di dalam konteks memelihara hewan kesayangan ini, yaitu bahwa kunci utamanya bagi para pemilik hewan kesayangan adalah harus rajin memeriksakan kesehatannya, dan yang kedua, jangan lupa anjing dan kucing yang dipelihara harus divaksin semuanya. Nah, ini akan mengurangi tentu saja kejadian wabah penyakit pada anjing dan kucing, dan tentu saja juga akan mengurangi kos atau biaya pemeliharaan. Mengapa begitu? Kelihatannya pada awal keluar sedikit uang itu berat ya, karena dirasa harga vaksinnya mahal, tetapi sebenarnya itu sangat murah, karena begitu terkena penyakit maka biayanya bisa berpuluh-puluh kali lipat untuk merawat atau menyembuhkan hewan yang sudah terlanjur sakit. Nah, lalu kalau pada anjing, apa yang harus diperhatikan oleh para pemilik hewan? Yaitu yang pertama, vaksin ya. Vaksinnya itu ada beberapa ya. Yang utama yaitu vaksin untuk penyakit parvovirus, yang kedua untuk penyakit distemper, kemudian yang ketiga untuk leptospira, dan yang keempat jangan lupa ya, harus divaksin rabies ya, karena ini adalah penyakit yang berbahaya. Walaupun Jogja boleh dikatakan sekarang mungkin minim kejadian penyakit rabies, namun bisa saja terjadi suatu masa hewan yang dikira bebas itu bisa terkena penyakit rabies, dan bahayanya adalah bahwa rabies ini bisa menular pada manusia kalau hewan kesayangan yang dipelihara menggigit tuannya. Nah, lalu kapan harusnya anjing itu atau anak anjing itu harus divaksin? Begini, kita melihat sejarahnya. Kalau indukan atau induknya dulunya sudah divaksin, maka paling cepat anak anjing itu divaksin umur 1,5 bulan atau kira-kira 6-7 minggu lah, kira-kira begitu. Mengapa demikian? Karena di dalam tubuh si anak itu masih menyisakan sedikit kekebalan sampai dengan umur 6-7 minggu itu. Kalau kita tergesa-gesa di dalam memvaksin, maka justru malah akan menimbulkan persoalan. Nah, sekarang begini, kalau sudah kita vaksin ya pada umur 6-7 minggu tadi, itu vaksin apa yang harus kita utamakan? Yaitu vaksin untuk parvovirus, distemper, dan leptospira.
Nah, kemudian untuk menyempurnakan kekebalannya, maka dilakukan vaksinasi ulang kira-kira pada usia 11-12 minggu atau kira-kira 1 bulan kemudian ya. 1 bulan kemudian divaksin ulang, artinya diberikan booster supaya kekebalannya kemudian bisa meningkat drastis. Nah, setelah itu pada usia 15-17 minggu ya, kemudian dilakukan vaksinasi booster juga untuk yang kedua, jadi supaya makin maksimal, plus diberikan vaksin rabies. Nah, dengan begitu pada usia 17 minggu itu anjing sudah dalam kondisi komplit vaksinnya dan sudah siap menghadapi suasana lingkungan apapun yang mungkin membawa sejumlah virus ataupun penyakit menular, yang utama yaitu parvovirus, distemper, leptospira. Nah, ini harus sudah punya. Nah, kemudian setahun kemudian ya, dari usia 17 minggu itu kemudian dilakukan vaksin ulang ya, 1 tahun kemudian, dan kemudian setiap tahun rutin ya, pada tanggal dimulai usia 17 minggu itu untuk dilakukan vaksinasi, sehingga kemudian kekebalan itu sepanjang tahun akan terbentuk. Nah, itu sebetulnya konsep di dalam vaksinasi untuk anjing, dan ini sangat penting sekali diperhatikan bahwasanya dengan vaksinasi yang baik, kemudian waktu yang tepat ya, itu sudah akan memangkas biaya pemeliharaan hewan kesayangan tanpa disadari ya. Sementara memang para pemilik hewan sayang kepada uangnya karena dirasa bahwa biaya vaksinasi itu sangat mahal, tapi sebenarnya biaya vaksinasi itu memangkas banyak sekali biaya pemeliharaan apabila kemudian tanpa kita sadari hewan kesayangan kita yang tanpa vaksin tadi terkena penyakit menular. Dan jangan lupa bahwa karena ini penyakit virus, kadang-kadang penanganan yang sedikit terlambat itu akan menyebabkan hewan tidak tertolong atau mati. Nah, ini yang penting ya. Saya kira dengan demikian kita sepakat bahwa pemilik hewan yang baik akan memperhatikan hewannya dengan baik dan memberikan kekebalan kepada hewan kesayangannya agar tidak terkena penyakit menular yang mematikan. Terima kasih, sampai demikian penjelasan saya. Nanti kita sambung pada kucing pada episode berikutnya. Salam hewan kesayangan, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.